Sekarang kehidupannya jadi begini. Siapa juga yang mau kalau bukan karena terpaksa. Nyonya pancingannya. Hai Siska, Melissa, kenapa kalian kesini? Datang untuk menemuimu lah, juga bawakan hadiah untukmu. Datang saja sudah cukup, untuk apa bawa barang segala? Ayo duduk di dalam. Kalian kok ada waktu datang menemuiku? Aku baru saja dipromosikan, jadi ambil cuti tahunan lebih awal. Ditambah bulan depan Melissa mau tunangan. Benarkah? Sekarang karir kalian bagus dan punya keluarga. Bagus sekali, bagus sekali. Kau ini ya, dulu waktu di asrama katanya kelak akan berbisnis dan jadi bos. Sekarang baguslah lebih punya waktu santai. Jadi bos pasti akan sangat sibuk, iya kan? Iya. Aku masih ingat waktu itu ketika kita sama-sama pergi ke supermarket. Begitu ikannya loncat ke kakimu, kau bakalan kabur. Dia juga bilang paling benci benda yang licin itu. Kenapa sekarang malah memelihara ikan? Beberapa tahun yang lalu kesehatan ayahku memburuk. Mau bagaimana lagi, jadinya ya pulang ke sini. Bos? Oh ya. Kalian istirahat dulu, nanti malam aku traktir kalian makan. Tidak usah. Sudah sepakat ya? Aku datang. Menurutmu dengan situasi Rosa yang sekarang ini boleh membiarkan dia yang traktir? Sudahlah, dari dulu dia memang suka selalu gengsi. Biarkan saja jika dia mau traktir. Nanti kita diam-diam bayar tagihannya. Iya. Aku pergi tangkapkan ikan untuk kalian. Ikan ini sangat enak. Oke. Rosa, ada tamu. Datang ke sini pakai Mercedes-Benz untuk beli ikan? Oh, itu ibuku datang jemput kita pergi makan. Ayo, ibumu mengendarai Mercedes-Benz kayak sekali. Kalau gitu kenapa kau masih harus bekerja keras? Meskipun terkena angin dan matahari, tapi masih oke lah menjalani kehidupan. Hai, kalian tidak tahu ibunya Kak Rosa setiap hari datang mengantarkan makanan untuk dia dengan mengendarai Mercedes-Benz, juga antar jemput dia pulang kerja. Dan di belakang gunung itu semuanya punya keluarganya Rosa, disewakan kepada orang lain sebagai kebun. Hai, jangan berlebihan. Nanti aku akan ambilkan beberapa buah-buahan untuk kalian. Oke. Rosa, lebih baik aku kembali ke kampung pelihara ikan denganmu, kemudian merangkap jadi pengurus rumah tangga. Rosa, aku tidak mau menikah. Tidak ada pria yang bisa diandalkan sepertimu. Kenapa naik lagi harga sewa tokoku tahun ini? Aduh, aku juga tidak bisa apa-apa. Ini tempat strategis, banyak orang yang rebutan. Kami juga demi kau. Jadi, sekedar formalitas naik sedikit, 100 juta saja. Bukankah setengah tahun yang lalu baru naik jadi 80 juta? Rosa, keuntungan ini tidak boleh dinikmati satu orang saja kan? Pasar kita ini semakin ramai pengunjungnya dan tempatmu ini sangat strategis. Jadi, kau seorang gadis, penghasilannya pasti banyak, iya kan? Baiklah, 100 juta ya, 100 juta. Tapi Bibi tidak boleh naik terus seperti ini. Kalau tidak, aku bakalan rugi. Rosa. Aku pergi sibuk ya? Iya. 100 juta. Begitu mudahnya disetujui. Aduh, apakah aku terlalu sedikit naiknya? Halo. Akhirnya ketemu denganmu. Kau pelanggan yang tadi pagi kan? Apakah ada masalah dengan barang dibeli? Oh, tidak Nona. Barang-barang di toko kalian rasanya enak, kualitasnya juga bagus. Sebenarnya aku adalah bos pasar tradisional yang baru buka di seberang sana. Aku lihat bisnismu lumayan bagus. Aku datang ingin bertanya padamu, apakah kau bersedia buka toko di tempat kami, bantu kami meningkatkan pengunjung. Aku tahu tempat sewamu sudah mau jatuh tempo. Pasar tradisional baru kami tidak sama manajemennya dengan pasar tradisional yang lama. Tidak sembarangan menaikkan harga sewa. Jika kau bersedia harga sewa 1 tahunnya 60 juta, kita bisa langsung tanda tangan untuk 5 tahun. Kontraknya ditandatangani per tahun bagaimana? Tidak usah lah. Aku sudah lama buka di pasar lama, lagi pula baru saja sepakat untuk perpanjang sewa dengan pihak sana. Menurutku dalam segala hal, uang tidak boleh menjadi prioritas utama. Harus mengutamakan moral. Oke, tidak apa-apa. Aku pertimbangkan saja. Kau akan selalu diterima. Terima kasih. Bye-bye. Bibi Wati, aku datang untuk memperbarui kontrak. Aduh, Rosa, kau datang tepat waktu. Jangan urus ini dulu. Ini adalah Agus yang jualan di pintu pasar. Dia juga ingin sewa tokomu. Iya, siapa yang tidak inginkan toko di tempat yang strategis begitu? Bukankah kita sudah sepakat? Waktu itu, aku tidak tahu dengan situasi Agus. Peraturan pasar tradisional ini, siapapun boleh ikut tender toko itu. Tapi dia ingin ikut tender. Aku juga tidak bisa apa-apa. Benar, 100 juta aku sanggup. Bisnismu biasa saja. Kau tidak takut rugi sewa toko sebesar ini? Itu urusanku. Kau bilang saja mau sewa atau tidak. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Apa? Rosa, aku tahu. Tempat yang begitu strategis, suruh kau pergi, tentu saja kau pasti tidak bersedia, benar kan? Begini saja, kalian berdua tender saja. Jika tawaran Agus lebih tinggi, tidak peduli seberapa baik hubungan kita, aku juga tidak bisa apa-apa. Tentu saja tidak boleh biarkan uang pergi begitu saja, iya kan? Menurut aku oke. Harga awalnya masih 100 juta. Rosa, kau duluan. 110 juta. 120 juta. Bukankah Agus hanya pedagang kecil saja, juga tidak bilang jualan apa darinya? Dia mendapatkan uang sebanyak itu. Benar itu. Paling banyak 122 juta. juta. 180 juta.
Terima kasih. Tidak ke-scan. Aku ada 4.000. Itu tidak cukup. Maaf ya, berpenampilan cantik begitu beli satu roti saja tidak mampu. Maaf, aku terlambat 5 menit. Apakah wawancaranya sudah selesai? Ini CV-ku, guru-guru bisa melihatnya. Beri aku satu kesempatan. Tidak perlu. Kau diterima. Benarkah? Tapi aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Anda juga tidak bertanya apa-apa. Kau muncul di sini, itu alasan terbaiknya. Tadinya kami punya beberapa wawancara hari ini. Karena hujan deras, hanya kau saja yang datang. Semangatmu yang gigih berani mengambil tindakan yang tahan terhadap kesulitan sangat mengagumkan. Kami semua melihatnya itu sebagai seorang jurnalis. Lebih penting dari Cepatlah apapun. pulang dan mandi air hangat. Jangan sampai masuk angin. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini cerah. Bukankah ramalan cuaca mengatakan bahwa akan turun hujan? Hei. Aku ada roti yang sudah mau kadaluarsa. Apa kau mau? Mau. Aku bayar saja, bos. Ini sudah cukup. Terima kasih. Halo, Ayah. Sedang apa, putriku? Aku sedang makan bersama teman-teman. Makan masakan rumahan di depan gedung kami. Putriku hebat sekali. Tentu saja. Aku sudah bilang jangan khawatir. Aku sudah lama mendapatkan pekerjaan. Tunggu setelah aku menghasilkan banyak uang, aku akan bawa ayah ke kota. Baiklah. Jangan makan roti saja, minumlah air. Ayah bicara apa sih? Aku... Berlebihan lah. Kenapa memangnya? Siapa yang suruh kau tidak mau mewarisi prestir malah mau pergi bekerja sebagai karyawan? Ibu begitu karena takut kau ditindas. Siapa yang menindasmu langsung kau pecat ya? Baiklah, bye-bye. Permisi, di mana ya melaporkan magang? Anak magang ini kenapa memakai pakaian yang sama dengan supervisor Melati? Ya, bukankah kata supervisor Melati gaun ini limited edition, punya uang pun tidak dapat membelinya? Dan aku merasa kualitas baju yang dipakai anak magang itu sepertinya lebih tinggi dari yang dipakai supervisor Melati. Hayya, pelankan suaramu. Siapa namamu? Rosa. Baiklah, Rosa. Aku akan mengingatmu. Hayya, sebaiknya cepat kau ganti bajumu. Supervisor Melati itu orangnya baperan dan dia punya backingan orang dalam. Aku datang untuk bekerja, kenapa harus atur aku pakai apa? Lena, kau kumpulkan datanya. Maya, kau pergilah ke perusahaan klien. Tiara, kau susun ulang permintaan klien. Nanti sore aku mau rapat. Supervisor, mana pekerjaan untukku? Oh, Bibi cleaning service hari ini cuti. Kau bersihkan saja meja semua orang. Ah? Rosa, tolong ke bawah ambilkan kopiku. Rosa, fotokopikan dokumen ini 50 rangkap. Aku lupa memberitahumu, mesin fotokopi di lantai 20 rusak. Kau pergi fotokopi ke lantai 1 saja. Setelah dijilid, antarkan ke ruanganku. Tempat sampah di ruanganku, tolong buangkan. Aku datang untuk bekerja, bukan jadi pesuruh. Aku supervisormu, aku suruh kau kerjakan apa, ya kau harus kerjakan. Aku bergabung sebagai desainer. Tidak tertulis dalam kontrak kerja desainer harus melakukan pekerjaan ini. Jika supervisor Melati tidak paham, kita tanya lewat jalur arbitrase tenaga kerja. Kau? Baiklah, kau ingin mendapatkan tugas kan? Aku punya sebuah proyek besar. Tapi jika dalam 3 hari kau bisa mendapatkan kesepakatannya, aku akan mengangkatmu sebagai karyawan tetap lebih awal. Jika tidak bisa mendapatkannya, kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Seorang desainer harus turun tangan sendiri untuk membicarakan proyek. 3 hari saja tidak cukup bagiku untuk menggambar desainnya. Bagaimana mau negosiasi? Bagaimana mau negosiasi itu urusanmu. Jika kau tidak bisa mendapatkannya, ini membuktikan kalau kau tidak kompeten. Baiklah, aku ambil. Kau adalah klienku. Pantas saja belakangan ini susah sekali mengajakmu keluar. Ternyata kau bekerja di sini. Kau jangan membahasnya lagi. Cepat lihat draft desain ini. Pos tidak. Aku tidak perlu merasa khawatir jika ada kau. Mata langsung terpukau. Berikan kontraknya. Langsung tanda tangan. Tapi masalah pasokan ini, tolong kau bantu aku awasi dengan ketat ya. Apa maksudnya? Kantor cabang kalian belakangan ini selalu saja ada masalah dengan bahannya. Bukan berarti semuanya bermasalah. Hanya saja ada satu pengiriman, pasti ada beberapa kotak yang bermasalah. Tapi begitu kau menyadarinya, mereka menyelesaikannya secara pribadi dengan sikap yang sangat baik. Tapi tetap saja ada yang janggal. Apakah masalahnya karena salah kirim model yang mirip? Model dan warna yang sama tapi bahannya sedikit berbeda. Biaya pembuatan bisa meningkat beberapa kali lipat. Pasti seseorang yang paham di bidangnya.
Bu, buku besar kantor cabang dan slip pembelian kirimkan untuk aku lihat. Apakah semuanya sudah hadir? Aku ada satu masalah penting. Ingin beritahu pada kalian semua. Rosa masih belum datang. Supervisor melatih dia pasti tidak bisa mendapatkan kontrak itu malah untuk datang ke sini. Sepertinya tidak perlu menunggu laporan kinerja. Manajer ada masalah apa? Langsung umumkan saja pada semuanya. Baiklah, terutama setelah Putri Ketua pulang dari luar negeri. Kantor cabang perusahaan kita ingin menyiapkan satu gaun. Aku ingin menyerahkan ini kepada... Maaf ya. Datang terlambat. Bagaimana perasaannya? Sepertinya biaya ini salah. Kenapa ada 2 biaya tambahan? Coba aku lihat. Benar-benar deh. Pasti tidak sengaja terjadi kesalahan waktu diinput. Belakangan ini sistem kami juga tidak terlalu stabil. Maafkan aku, Nona Rosa. Tidak apa-apa, yang penting sudah ketemu masalahnya. Ya. Setelah dihitung adalah 2.570.000, digenapkan aja jadi 2.400.000. Anda cocokin lagi? Tidak apa, aku percaya padamu. Potong saja dari kartuku. Kebetulan aku ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu ya. Bye-bye. Hati-hati, Nona Rosa. Dasar ember mulutmu, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak harus dikatakan kau tidak tahu. Manajer, memangnya aku ada salah ngomong? Menurutmu, karena mulut embermu itu, transaksi ini kurang dari 3 juta. Nanti dipotong dari gajimu, biar kau ingat dengan ember mulutnya. Tapi kita tidak boleh membohongi orang. Lagian Kak Rosa adalah pelanggan lama. Apa maksudnya membohongi orang? Kenapa memangnya jika pelanggan lama, sedikit uang ini tidak ada apa-apanya di mata mereka? Lagi pula, jika kau kurang berani, bagaimana caranya kau menghasilkan untuk pengobatan adikmu? Bagaimana jika ketahuan Kak Rosa? Ketahuan? Pelanggan tetap begini, mereka bahkan tidak akan melihat tagihan yang kau berikan. Lagi pula, kalau takut misalnya ketahuan, kau bersikap seperti aku barusan, bukankah selesai dengan berdalih saja? Kedepannya, tolong yang pintar otaknya. Nona Rosa, besok aku akan kesana dengan temanku. Tolong reservasikan ruangan untukku. Baiklah, tidak masalah. Anda langsung datang saja. Hei, besok lakukan saja apa yang aku perintahkan. Dengar tidak? Adikmu masih di rumah sakit dan membutuhkan uang untuk pengobatannya. Nona Rosa sudah datang ya? Temanku agak terlambat datangnya, mesti aku saja dulu. Tidak masalah, aku akan antarkan Anda dulu. Nona Rosa, buah-buahan ini bonus untuk Anda. Terima kasih Kak Lili. Oh iya, Nona Rosa, apakah kartu Anda mau di top up? Aku lihat saldonya tinggal sedikit. Bukankah beberapa waktu yang lalu baru aku top up? Hei, beberapa waktu ini Anda banyak membawa orang bersosialisasi ke sini. Lagi pula, ini adalah pelanggan tetap. Kami punya catatannya. Bagaimana kalau ambil untuk Anda cocokkan? Bukan itu maksudku. Baiklah, top up saja 100 juta. Baiklah. Iya. Totalnya 5.200.000. Jangan sampai ember lagi ya mulutnya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Nona Rosa, Anda dan teman Anda total semuanya 5.200.000. Setelah didiskon jadi 4.880.000. Selain itu juga sudah top up kan 100 juta. Mahal sekali. Kami sudah memakai apa saja. Hari ini pakaikan untuk Anda produk baru semuanya. Jadi lebih mahal. Bagaimana kalau aku tunjukkan tagihannya pada Anda? Baiklah, tunjukkan padaku. Coba aku lihat dulu. Benar-benar deh. Kenapa lagi-lagi tagihannya salah? Nona Rosa, Anda tunggulah sebentar. Tidak usah. Nona Rosa, ini... Kak Lili, kau tidak usah berpura-pura lagi. Aku sudah beritahukan semuanya sama Kak Rosa. Selain itu, biaya hari ini hanya 2 juta. Kak Rosa. Bukankah sudah bilang padamu, kehilangan pekerjaan ini mau pakai apa untuk pengobatan adikmu? Kau percaya tidak aku? Justru karena adikku sakit, aku sama sekali tidak boleh menghasilkan uang yang melanggar hati nurani. Jika kehilangan pekerjaan masih bisa dicari lagi, tapi jika hati nurani yang hilang sangat sulit untuk menemukannya kembali. Aku tidak mau kerja lagi. Andre, kau mantap sekali mendapatkan manajer yang bagus. Aku karena demi untuk mendukung bisnismu makanya datang ke sini. Dia malah memeras kau bisa-bisa. Bos, aku begini juga demi pendapatan tempat kita. Tutup mulutmu, Bu Rosa. Hari ini aku pasti akan datang meminta maaf secara langsung, oke? Benar-benar minta maaf ya. Baiklah, bye-bye. Aku suka orang yang jujur dan punya prinsip. Bagaimana? Mau tidak bekerja denganku? Ternyata Anda adalah Bu Rosa dari grup Sangrila. Grup Sangrila? Apakah aku bisa? Tentu saja, aku bilang kau bisa. Kau pasti bisa. Suamiku, bagaimana kalau aku beli 8 bolong gulung?
Jessica? Kau? Rosa? Kebetulan sekali bisa bertemu kau di sini. Hei, kau ini. Aku akan datang ke Sangrila cari pekerjaan. Sangrila? Hei, kenapa kau tidak katakan dari tadi? Aku adalah supervisor di Sangrila. Begini saja, kau ikutlah denganku. Aku akan membimbingmu. Itu tidak baiklah. Apanya yang tidak baik? Saat kuliah kau sudah terkenal paling jago di jurusan kita. Apapun yang kau kerjakan, aku tidak perlu khawatir. Lagi pula, hubungan kita waktu itu begitu baik. Ada kau yang membantuku, aku bisa tenang. Baiklah, kalau begitu aku akan menelpon ke rumah bilang aku sudah mendapatkan pekerjaan. Ayah, ditunda dulu masalah kenaikan jabatan wakil CEO. Aku tutup dulu ya. Kau tidak tahu, waktu itu aku tertawa sampai pegal mukaku. Kau ini ya, bukankah kau bilang paling benci dia waktu sekolah dulu? Sekarang kau malah rekrut dia. Bukankah itu akan mengganggu matamu sendiri? Tahu apa kau? Saat sekolah, dia selalu lebih unggul dariku dalam segala hal, selalu menjadi pusat perhatian. Sekarang terjun ke masyarakat, bisa ditekan olehku. Mulai sekarang melakukan apapun itu harus melapor padaku, butuh persetujuan dariku. Bisa memainkannya sampai mati, aku tidak tahu seberapa bahagianya aku. Kau ini, sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Aduh, suamiku adalah manajer Sangrila, apa yang aku takutkan? Rosa ya, kau harus segera berikan dokumen ini untuk ditandatangani Pak Alex dari grup Cantika. Harus Pak Alexnya langsung ya. Baiklah. Sepertinya Pak Alex tidak ada di tempat. Oh baiklah, kalau begitu aku tunggu saja. Sekretaris Wani, akhirnya aku bisa ketemu Anda. Apakah Anda tahu Pak Alex ada di mana? Dokumen ini membutuhkan tanda tangan dia dari Sangrila. Pak Alex sedang liburan ke luar negeri dengan keluarganya. Bukankah kalian buat janji minggu depan? Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah, terima kasih ya. Halo, Rosa, kau masih menunggu ya? Aduh, maaf ya, sepertinya Linda salah mengingat jadwalnya. Kau tidak kedinginan kan? Tidak apa-apa. Jessica dokumennya. Dia benar datang ke sini. Kau jangan ketawa, Vivi. Maaf ya, Rosa. Vivi tahu sekarang kau bekerja denganku, memaksaku SMS suruh kau ke sini. Biarpun begitu juga tidak boleh berbohong. Bilangnya apa itu buru-buru mau dipakai dokumennya? Aku hampir telat untuk bertemu dengan klien. Kau berlagak so apaan sih? Sekarang ini Jessica adalah atasanmu, bukankah memang sudah seharusnya kau mendengarkan dia? Hei, kau jangan marah, Rosa. Kenapa kau ngomong kayak begitu, Vivi? Semuanya adalah teman. Rosa, bagaimana kalau sekarang aku panggilkan taksi untukmu? Pergi menemui klien? Tidak usah, aku panggil sendiri saja. Untungnya klien tidak marah. Sekarang kau begitu suka bekerja. Setiap hari jam segini baru pulang. Manajer Chandra? Bukan suka kerja, tapi setiap hari saat kerja bisa mempermainkan si Rosa itu. Dan dia harus menunduk dan menghormatiku. Aku senang begitu aku memikirkannya. Secukupnya saja. Bermain 2 hari lagi. Carilah alasan, pecat dia. Kau tidak tahu, sayang. Si bodoh itu benar-benar mengira aku menganggapnya sebagai teman. Siang ini lihat dia seperti itu. Teman? Halo ayah. Aku tiba-tiba tertarik dengan posisi wakil CEO di perusahaan. Tapi tunggu 2 hari lagi. Aku harus temani seorang teman lama bermain-main. Kau ikutlah denganku, aku akan membimbingmu. Sekarang Jessica adalah atasanmu, bukankah memang sudah seharusnya kau mendengarkan dia? Tapi setiap hari saat kerja, bisa mempermainkan si Rosa itu. Halo ayah, aku tiba-tiba tertarik dengan posisi wakil CEO di perusahaan. Rosa, aku perbaiki ini sebentar, serahkan padaku sebelum pulang. Aku tidak bisa menyelesaikannya, supervisor. Lagi pula, seingat aku proyek ini kau sendiri yang tangani kan? Apakah ingin menyuruhku mewakili mengerjakannya? Apa yang kau katakan? Aku pikir karena kau temanku, ingin membuat ada kemajuan. Kalau begitu kau simpan saja untuk kemajuanmu sendiri. Kau, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, tidak ada waktu, berarti tidak ada waktu. Kau? Baiklah, aku kerjakan sendiri. Menyebalkan, memangnya siapa dia? Beraninya menolakku, buat aku malu di depan banyak orang. Sudah. Aku ada cara buat dia pergi dari sini. Kau punya cara apa? Tunggu. Kau lihat ini. Tapi hal ini harus segera diselesaikan. Kabarnya kantor pusat tiba-tiba mengirim wakil CEO. Jika sampai dia ketemu, bakal merepotkan. Siapa yang namanya Rosa? Ada apa, manajer? Dia adalah Rosa. Oh,
Jadi kau adalah top sales bulan ini, Rosa ya? Iya. Berani sekali ya kau. Kau diam-diam secara pribadi menerima suap. Sudah ada orang yang melaporkannya secara anonim ke petinggi perusahaan. Apa kau tahu seberapa buruk Tidak dampaknya? mungkin lah. Pantas saja aku merasa baru kerja 2 bulan saja kinerjanya begitu bagus. Petinggi? Petinggi yang kau bicarakan, bukankah dirimu sendiri? Apa? Apakah harus CEO sendiri yang turun tangan untuk membersihkan hama sepertimu? Aduh, kau jangan marah manajer, bukan begitu maksudnya Rosa. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku dan Rosa sudah lama berteman. Biasanya dia orangnya sangat sederhana dan hemat. Tidak seperti orang yang bisa disuap. Supervisor Jessica, aku nasihatkan kau. Jangan gunakan hubungan pribadi itu untuk menutupi kesalahannya. Kadang-kadang lihat orang, tahu orangnya, tahu wajahnya, tidak tahu hatinya, bukti-buktinya sudah tertulis dengan begitu jelas. Jika kau tidak percaya, periksa saja sendiri. Rosa, kalau begitu aku juga tidak bisa melindungimu. Semua orang sudah melihatnya, kita cuma bisa mengikuti prosedurnya. Berani kau? Kau Aduh, Rosa, kenapa harus takut jika tidak melakukan apa-apa? Apa-apaan ini? Lepaskan aku! ketemu. Ini semua kartu belanja mall dan juga kupon VIP dari berbagai restoran dan tempat hiburan. Berapa itu jumlahnya? Dia benar-benar menerima uang. Hei, ini Hayya Rosa, tidak peduli seberapa sulitnya juga tidak boleh melakukan hal ini. Kalian berdua cukup pandai berakting ya. Kau ingin cuci tangan. Satu orang saja korupsi sebanyak ini. Bukankah ini sudah melanggar peraturan perusahaan? Sudahlah, aku memandangmu sebagai teman lamanya Supervisor Jessica. Aku tidak akan mempermalukanmu. Kau pergilah sendiri dari sini. Tapi menurutku perusahaan lain seharusnya tidak akan mau mempekerjakan orang sepertimu. Bukankah kau begitu pede? Saat ini pede sampai gila kan? Benarkah? Masalah yang begitu besar memang harus dilaporkan ke petinggi untuk diproses. Keluarlah, Sekretaris Andi. Sekretaris Andi, kenapa Anda datang ke sini? Apakah ada instruksi dari CEO? Bukan instruksi dari CEO, tapi instruksi dari wakil CEO. Wakil CEO juga datang ke sini. Ini tidak mungkin. Bu Rosa, semua fitnah mereka terhadap Anda sudah direkam dan sudah mendapatkan rekaman video saat mereka meletakkan kartunya. Ternyata seperti itu. Aduh, Bu Rosa, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Aku yang menerima suap adalah kesalahpahaman? Atau yang kau katakan petinggi yang sudah dapatkan buktinya? Manajer Chandra, lumayan besar juga ya kekuasaanmu. Aku ini wakil CEO bisa dianggap tidak tinggi kekuasaannya. Kau ini hanyalah seorang manajer, malah lebih tinggi kekuasaannya. Manajer Chandra, Supervisor Jessica, ikut denganku ke kantor pusat. Silakan lewat sini. Oh, Rosa, kita adalah teman lama. Kau tolonglah aku, Rosa. Rosa. Teman lama apaan? Aku bodoh. Kau juga bodoh.